Good morning, hai temannya Felin. Aku nggak bisa ngomong banyak di video kali ini, apalagi di awal-awal, karena sekarang udah jam 8. Jadi tadi jam 6 pagi adik aku yang cowok, itu yang paling kecil, dia itu ngobrol ke aku kalau misalnya guru manggil orang tuanya ke sekolah untuk ngomongin sesuatu. Aku nggak tahu apa yang mau diomongin guru ya. Nah, berhubung Brelon tidak punya ibu alias bibi aku sudah meninggal, dan juga ayahnya itu sekarang lagi kerja di luar kota, lebih tepatnya di luar desa lain sih, dia nggak kerja di kota, di desa lain. Jadi aku harus mewakilkan di sini. Dan aku nggak tahu masalah apa lagi yang adikku buat kali ini, tapi sebagai kakak aku benar-benar agak kecewa sih ya, karena dia cuma ngomong Cece dipanggil ke sekolah buat datang, dan aku nggak tahu masalahnya apa. Jadi aku bakal bawa kalian juga sebenarnya apa masalah yang dibuat sama adik aku. Aku mau ganti baju karena aku tidak mungkin pergi dengan model pakai baju kaos dan celana 3/4. Jadi aku habis ini bakal lanjut ganti baju dulu, terus aku bakal ngajak kalian ke sekolah. Ya sekalian lah kalian lihat sekolah di desa itu perawakannya seperti apa sih, modelannya kayak gimana sih. Let's go. Tenang, ini juga adalah kali pertama aku pergi ke sekolah adik laki-laki aku. Jadi di sini sekolah dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yang semacam asrama untuk yang pemuda-pemudi beragama Islam dan juga yang Katolik seperti ini. Oke, aku tahu. Kak Felin, bukannya kakak pernah bilang kalau adik laki-laki kakak agamanya Islam? Iya teman-teman, dia agamanya Islam tapi sekolahnya di Katolik. Alasannya sebenarnya karena sekolah di Katolik itu nggak mengharuskan untuk masuk pesantren. Nah, kalau sekolah Islam di sini mengharuskan untuk masuk pesantren, anaknya nggak bisa dikekang gitu katanya. Nah, di sini kalian bisa lihat pertemuan orang tua semua di belakang dan saya sendiri yang anak muda di depan. Oke, ruangan besar yang kalian lihat di sini adalah aula. Sebelum kita mulai untuk acaranya, debat dan diskusinya nanti bersama orang tua, kami harus menyanyi dulu lagu Indonesia Raya dan juga dibawakan himne sekolah alias kayak yel-yel sekolah mereka gitu. Nah, baju vest yang kalian lihat dipakai anak-anak adalah baju yang memang adalah adat di desa kami. Bisa dibilang NTT ya, kayak semacam kain songket begitu. Oh iya, karena ini adalah sekolah Katolik, maka pemimpinnya adalah pastor, teman-teman. Yayasannya sendiri dipilih dan dipimpin oleh pastor. Yang aku suka dari sekolah ini, debat dan diskusinya tidak hanya dari satu pihak, melainkan orang tua juga boleh mengikuti debat. Jadi bisa memberikan saran, sanggahan, atau keinginan lain masukan untuk sekolah. Aku mau nunjukin ke kalian lingkungan sekolah adik aku di sini. Jadi kelasnya itu per satu ruangan ya, kayak sekolah biasa sih. Cuma di sini itu sekolahnya nggak langsung wungkul gitu loh teman-teman. Jadi ada tempat buat pejalan kakinya, buat ke masing-masing kelas kayak gini. Nah, ini aku mau coba jalan agak jauh. Nah, ini SMA ya teman-teman. Jadi ini sekolah SMA. Aduh, panas lagi nih. Sekolah SMA semuanya ada di sini. Tapi dia kayak terpisah-pisah gitu, kayak ada gedung A, terus itu gedung B, itu gedung C. Jadi gedungnya banyak per kelas. Terus ternyata di tengah-tengah sekolah ada kayak lapangan bola basket dan juga kayak lapangan futsal tapi kecil gitu, jadi kayak menyatu. Dan aku juga baru tahu ya, orang-orang di sini itu mahasiswi dan mahasiswanya di sini itu pakai rompi, kayak semacam vest adat gitu. Kenaikan SPP. Kenaikan SPP. Iya, buat rapat ternyata omong ini SPP mau naik. Kan Brelon sudah kelas 3. Saya ikut rapat hanya omong SPP mau naik buat kesejahteraan guru saja. Hari ini kita buat kompiang isi ayam, buatnya 70 biji. Yang pakai isi ya, Mai. Yang tidak pakai isi 20 biji, 90 totalnya. Nah, ini ada sisa adonan. Sekarang adonannya lagi ditimbang, jadi semua kompiang ukurannya sama.
Teman-teman, jujur kami tidak pernah ya membuat kompiang yang isiannya daging haram alias daging babi. Karena memang dari awal kita jualannya ayam dan ayam gitu ya. Tapi kita nggak tahu kenapa ada aja yang berseliweran untuk memfitnah juga dengan bilang kayak itu pasti pakai minyak babi atau dagingnya yang justru babi. Nih ya teman-teman, aku bakal melakukan pembuktian. Jadi adik aku Jamal agamanya Islam, jadi dia tidak boleh makan babi dan aku mau nyuruh dia cobain. Jadi hari ini customernya minta dua jenis. Yang pertama pakai lobak, yang satunya tidak pakai lobak. Dua-duanya dimasak pakai kecap manis. Jadi makanya warnanya agak-agak coklat gitu. Yang pakai lobak ini belum kita buat dulu yang tidak pakai lobak. Dua-duanya ayam ya by the way teman-teman. Moment of truth. Jamal, coba kau makan ini daging. Jamal agamanya Islam teman-teman. Kalau nggak percaya, ini daging ayam. Makan Jamal. Nah itu ayam teman-teman. Karena Jamal Islam, dia nggak boleh makan babi. Jadi isian semuanya kompiang tuh ayam ya. Ini ya. Teman-teman, kalau kalian tidak pernah makan kompiang sebelumnya, aku cuma mau mengingatkan kalau tekstur kompiang memang sengaja keras. Itu bukan berarti tekstur kompiang kami lebih keras dari yang lain. Bukan, karena kompiang ini bukan semacam roti biasa yang biasanya kalian beli di supermarket atau kalian beli di toko kue. Ini lebih keras. Biar punggung tidak tegak terus. Biar dia sakit punggung. Begini. Tegak itu kan. Kalau ini kan semua begini. Ya. Kalau begini kan duduknya begini terus. Ya, tegak toh. Baik, suatu duduk bawah. Aku juga mau mengingatkan selama bulan puasa mulai video besok hari Jumat akan ada giveaway. Di setiap videonya akan ada giveaway yang berbeda-beda yang pastinya hadiahnya juga nggak sedikit teman-teman. Minimal 200.000 udah aku siapin buat kalian yang menang. Dan aku juga nggak split itu, yang menang juga banyak. Per video biasanya 3 orang yang menang bakal aku pilih. Teman-teman, tapi aku mau ngingetin ya, karena di video kemarin ada yang ikut giveaway, menang, tapi mereka nggak melakukan persyaratan yang aku minta. Yang pertama, kalian harus subscribe dulu ke channel ini, like videonya, tonton videonya sampai habis, lalu kalian harus follow aku di Instagram aku, namanya Ciao Felin, atau nanti aku bisa taruh di bawah ya, biar kalian bisa langsung follow. Kalau kalian tidak melakukan semua itu, kalian didiskualifikasi, meskipun jawabannya benar. Tenang, pertanyaannya nggak sulit, kita nggak akan nanyain cerdas cermat di video ini, paling cuma kayak berapa emoticon yang ada di sini, kayak yang waktu di Imlek itu loh teman-teman. Nah jadi jangan lupa ikutan ya, dan semoga kalian beruntung lumayan buat THR, beli baju lebaran dan segalanya. Jadi teman-teman, biasanya itu kita itu selalu ada lobang-lobang di bagian bawah atau permukaan bawahnya kompiang, tapi sekarang udah nggak ada. Kalau menurut Ama, karena adonan kita agak lembek, jadi kita lebih bagus aja gitu nutupnya sekarang. Sepertinya kemarin-kemarin kalian pada notice ya, kalau misalnya roti-roti kami itu agak-agak kayak kurang ulen gitu, kayak bergerigi, bergerenjel, bahkan kalian notice kak, ini kayaknya kurang lama deh diuleninnya. Teman-teman, jawaban aku adalah bukan kami kurang lama buat nguleninnya, tapi lebih ke arah tepungnya tidak baik. Kalau kalian ngelihat video ini pakai resolusi 4K, which is ada ya resolusi 4K di video kami, kalian bisa lihat dengan sangat jelas bahwa memang tepung kami kurang baik. Kurang baiknya gimana sih kak? Jadi tepung ini tuh ada masalah delay, tapi bukan berarti tepungnya busuk, basi, atau terkontaminasi hewan dan binatang. Tapi memang tepungnya tuh kayak gerenjel gitu teman-teman. Ama itu harus ngayak 2 kali agar tepung itu bisa menjadi tepung yang baik. Tapi yang namanya tepung memang dari sananya sudah bergerenjel gitu, udah kayak berbatu, udah kayak nyatu-nyatu sendiri. Bukan berbatu asli ya teman-teman, kayak nyatu-nyatu sendiri. Itu memang agak sulit kalau mau diperbaiki. Tapi tenang aja, seperti yang aku bilang, bukan berarti rotinya itu nanti akan basi dan terkontaminasi, tidak sama sekali. Tapi kali ini kita langsung beli tepungnya dari kota teman-teman. Harganya lebih mahal tapi hasilnya jauh lebih memuaskan. Nanti kalian lihat sendiri hasil kompiang kami, aduh
jauh lebih bagus beneran. Dia lebih matang dengan sempurna, gemoy-gemoy, dan rotinya jadi lebih lembut. Kalian bisa lihat tidak ada celah sama sekali antara kompiang karena memang mengembangnya sebagus itu. Padahal roti di hari ini itu diramasnya lebih keras dari yang sebelumnya. Tapi hasilnya luar biasa sih. Aku yang ngeliat itu bahagia sendiri gitu ya. Kalian tahu gak sih definisi bahagia itu sederhana? Itu yang aku rasakan. Kalau misalnya masak, hasilnya cantik. Coba kita lihat satu. Ukurannya gede banget. Gemoy. Kelihatan ya, ini nggak menyentuh sama sekali teman-teman. Tapi dia besarnya lebih dari telapak tangan aku. Karena jari-jari aku, dia udah makan ruas-ruas jari aku. Saking besarnya ini yang sekarang kompiangnya. Luar biasa matang dengan sempurna. Nanti bakal aku belah buat kalian. Cuma ini punya orang, makanya nggak bisa aku pegang-pegang. Moment of truth, kita belah. Masih beruap karena masih benar-benar panas. Banyak isinya, nggak kopong sama sekali. Luar biasa sih ini mah. Per bijinya dijual Rp10.000, tapi dia fluffy. Nih Jamal, tes. Sudah sering sih Jamal makan kompiang ayamnya kita. Enak. Pas. Tidak. Pas, empuk, enak banget. Jadi permintaan customer kali ini dia tidak mau terlalu manis, jadi minta dikurangi gulanya dan dikurangi garamnya. Alhasil, menurut aku hasil adonannya agak hambar. Cuma ini permintaan orang, jadi bagaimana? Ini permintaan mereka semua gitu. Tapi enak sih, kayaknya mereka ada diabetes atau asam urat, darah tinggi mungkin. Dengar-dengar kok banyak uang ya? Minta uang Kak, minta uang. Jamal kasih uang 100.000 memang. Tidak. Ini. Ambil buat sedekah. Sekui teman-teman, bibi aku sore-sore begini suka banget bikin masakan-masakan. Ini juga bisa jadi ide bikin takjil yang gampang, tanpa oven, tanpa mixer, tanpa kukusan, dan hasilnya luar biasa enak. Yap, kita mau bikin kue gabin tapi pakai fla. Isiannya bukan tape ya. Ini aku bakal nyebutin apa aja yang kalian perlukan. Yang pertama, di dalam mangkok tadi kalian masukkan 10 sendok makan susu kental manis alias kental manis bercampur dengan air minum 4 gelas. Per gelasnya sekitar 200 ml. Lalu dicampur juga dengan gula 250 ml, telur 2 butir tapi hanya pakai kuningnya saja. Lalu juga 250 gram tepung terigu. Kalian aduk, kocok sampai tidak ada yang menggumpal. Nah, ini tidak boleh kalian langsung masukkan ke dalam api. Kalau sudah semuanya tercampur rata tidak menggumpal, baru deh kalian masak di atas api kecil. Sambil terus harus diaduk dan jangan berhenti. Tenang aja ya teman-teman, ini nggak akan lama kok. Paling cuma 5 menit langsung jadi. Apalagi kita bikinnya dengan porsi yang setengah resep. Jadi tadi resep-resep yang aku tunjukkan itu setengah resep. Oh iya, terakhir masukkan 100 gram mentega. Gunanya supaya ketika nanti dia mengental seperti ini, jadinya nggak lampi alias nggak grenjel-grenjel. Biskuit gabin yang kita pakai seperti ini, tapi bisa pakai biskuit Malkis begitu toh? Yang ada gulanya tuh deh. Ya, Malkis yang ada gulanya kan. Ini yang versi tidak pakai gula kayaknya, yang polos. Fla yang sudah jadi dan diangkat tidak boleh langsung dipakai, didinginkan dulu karena dia akan jauh lebih kental ketika dingin ya. Nah, bagian yang paling sulit sebenarnya nggak sulit-sulit amat ya. Itu ketika membuat sandwich. Karena kalau misalnya adonan kalian terlalu lengket, tangan kalian tuh pasti kotor semua. Nah, kalau misalnya teknik dari bibi aku, kalian harus taruh tangan kalian di tengah-tengah sandwich. Jadi sandwich nanti itu semuanya
rata kanan kiri, nggak ada yang jomplang, terlalu pendek atau terlalu tinggi. Semua sandwichnya harus diisi kayak berbentuk roti sandwich gitu. Kalau sudah boleh panaskan api di api sedang ya. Nah, sisa dari telur tadi yang kita hanya pakai kuningnya, jangan dibuang putihnya, karena putihnya akan kita pakai untuk melapisi kue gabin. Nah, semua kue gabinnya dimasukkan semua ke dalam putih telur, lalu dimasak sampai kecoklatan. Udah jadi gitu doang. Kue gabin isinya fla, biasanya isinya tape teman-teman, tapi menurut aku isi fla ini nggak jauh dan nggak kalah enaknya, apalagi ibu hamil kan nggak boleh ya makan tape, jadi ini juga aman untuk ibu hamil. Ditambah anak-anak pasti suka, karena jujur adik-adik aku di rumah jarang yang suka tape, tapi mereka suka banget kalau diisi fla seperti ini. Jadi anak-anak pasti auto rebutan kalau bikin makanan yang satu ini. Bisa dicoba untuk resep takjil teman-teman, enak banget, gampang bikinnya, under 10 menit langsung jadi. Enak, cuma krimnya terlalu banyak di dalamnya, jadi tapi nggak apa-apa sih ya. Krimnya banyak justru enak gitu. Dan karena kita pakai gabinnya ini bukan Malkis, jadi rasanya nggak terlalu manis. Sama menurut aku putih telurnya kayak kurang banyak sih bagian luarnya, biar ngelapisin aja. Tapi ini enak. Yang putih telur itu. Putih telur luarnya. Hah? Putih telur mana? Telur kita, putih telur kita. Putih telur. Ah, yang tadi kan? Makan jadi enak. Mesti pakai apa sebenarnya? Saya pakai kuningnya kan? Mesti pakai kuningnya berwarna. Jadi Ama bilang, kan di resep tadi kita cuma pakai putih telur, ternyata harus pakai kuningnya juga. Jangan heran ya teman-teman kalau Ama memang sifatnya sangat kritikal soal makanan. Aku tuh ngomong ini, aku ngomong dengan sepenuh hati, sangat kritikal. Itu kenapa biasanya kami kalau mau nyoba-nyoba resep kayak Bibi atau aku mau nyoba masakan, itu biasanya ketika Ama lagi tidur siang. Karena kalau nggak begitu, aduh diomelin teman-teman, udah dari preparationnya diomelin, pas masaknya diomelin, pas jadi makanannya pun diomelin ya. Jadi memang harus sesuai dengan lidah beliau. Tapi kalau aku sudah memaklumi. Namanya juga orang tua pasti makin cerewet. Itu kenapa aku seneng banget kalau Ama kedatangan bestinya kayak hari ini. Mereka sama-sama membuat isian pia untuk dimasukkan ke dalam pia atau 7 pia kacang yang biasa kita buat. Kalau udah kedatangan bestinya gini, biasanya Ama calm down, tenang gitu ya, sambil curhat-curhat sama bestinya, gosip kanan kiri. Biasalah ibu-ibu ngapain sih teman-teman kalau berkumpul kalau nggak curhat dan ngobrol dan ngomongin tetangga, apalagi memang nggak ada benernya. Tapi mau gimana? Apa mereka ngomongin perang dunia kedua dan siapa yang jadi presiden? Kan nggak mungkin gitu. Jadi ya mereka ngomongin hal-hal seperti itu. Jadi jangan heran ya kalau Ama itu memang kritikal. Mereka itu punya cara sendiri, cara yang bisa dibilang old school untuk membuat masakan. Itu kenapa aku juga jarang banget mau masak di sini, kecuali memang kalau misalnya terburu-buru dan memang Ama lagi sakit. Nah itu biasanya aku tuh mau masak di depannya Ama gitu. Sekarang udah sore dan aku sebenarnya lagi sakit. Kelihatan mata aku bengkak di sini. Kelihatan kan mata bawah aku bengkak lagi, bengkak terus nih loh. Beneran deh, ini sakit apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya aku udah kayak mataku bengkak, itu berarti pertanda aku bentar lagi sakit. Dan nggak pakai sebentar lagi ya, hitungan 5 menit mungkin kepala aku pusing, terus aku langsung ketiduran. Dan aku sekarang mau masuk ke dalam ini gubuk dapur untuk melihat keadaan. Ternyata Ama bikin pia kacang teman-teman, bikin pia kacang banyak banget ini buat dikirim ke kota, pergi ke Ruteng besok. Yang sudah Ama bakar ini, terus tadi Ama juga aku suruh mandi dulu, jadi aku bisa ngurusin pia kacang cuma sisa 3 lengser aja, nggak berat. Dan ya sudah, jadi itu menjadi tugas Felin habis ini untuk mengurus semua pia kacang. Aku kalau bikin pia kacang ini, aduh mandinya ya teman-teman, ini mungkin agak-agak menyimpang, tapi aku kalau mandi pas bikin pia kacang ini bisa-bisa jam 7, jam 8 malam. Karena aku tuh tipe orang yang kalau sudah kerja harus selesai
selesai dulu baru melakukan pekerjaan lain. Ya emang sih itu kerjaannya agak-agak ribet ya. Jadi banyak hal-hal lain yang memang tidak bisa aku campurkan. Contoh kalau aku bikin pia kacang ini harus beres dulu, baru aku bisa pergi mandi. Dan itu biasanya aku mandi malam banget. Jangan ditiru, kalian bisa kena rematik. Pan terakhir, mari kita buka. Dan sekarang sudah buka puasa juga. Yang buat yang merayakan, selamat berbuka. Ini yang terakhir ya, aku mau coba lihat. Wow, cara ngeceknya adalah kalau bagian atasnya kalian pegang itu masih lembek, berarti belum. Kalau udah keras berarti udah. Oh, ini udah. Oke. Ya udah selesai kegiatan hari ini. Aku mau ngucapin selamat berbuka puasa buat yang puasa, dan stay healthy, tetap sehat, tetap semangat. Dan aku juga mau ngomong terima kasih udah nggak skip iklan. Terima kasih udah selalu mampir nemenin kita di rumah ini. Terima kasih udah jadi keluarga online terbaik yang aku punya. Thank you temannya Felin. Jangan lupa ya kalau suka buat like dan juga subscribe video ini. Dan aku mungkin kedepannya bakal melakukan giveaway bagi THR, jadi stay tune ya buat giveaway bagi THR. Oke, besok jangan lupa mampir lagi ke rumah aku karena anggap aja rumah sendiri. Semoga cepat sembuh Felin matanya dan pikirannya. Bye bye.